Mencari pegawai lewat orang yang dikenalnya, namun ternyata sama saja. Dirinya dihabisi pegawainya dengan alih-alih ingin merampok, bahkan dihabisi dengan anak sendiri. Kejadian ini sendiri terjadi di Pekanbaru Riau. Terjadi di salah satu toko handphone yang cukup dikenal di kalangan Pekanbaru. Pemiliknya sendiri berusia 50 tahun asal Solok bernama Agusni Bahar. Sudah cukup lama melakukan bisnis ini dan bisnis ini pun dilakukan di rumahnya, bahkan punya kehidupan pundi-pundi keuangan dari bisnis ini. Kebetulan di depan toko tersebut ada penjual siomay dorong gerobak yang berjualan di depan toko dari bulan Desember 2011. Penjual siomay tersebut bernama Andi dan keduanya saling kenal. Keduanya saling kenal, sering ngobrol saat keduanya tak ada pelanggan. Bahkan Agusni pun kerap belanja siomay dari Andi. Saat itu Agusni bercerita kepada Andi kalau dirinya kekurangan pegawai dan tengah mencari pegawai. Berharap ada orang yang dikenalnya supaya dapat pegawai dari orang yang dikenal. Akhirnya Agusni pun bertanya kepada Andi barangkali ada orang yang mau bekerja kepada dirinya. Tak lama Andi pun menghubungi temannya dan betul saja salah satu teman Andi nampaknya belum bekerja dan ingin bekerja. Salah satu teman Andi tersebut bernama Chandra. Akhirnya Chandra pun dikenalkan oleh Andi kepada Agusni. Akhirnya Chandra pun menerima kerjaan dan mulai kerja di tanggal 1 Januari 2012. Bahkan Chandra pun tinggal di ruko tersebut, tinggal dengan Agusni dan kadang-kadang anak Agusni yang ada di sana. Chandra yang bekerja kepada Agusni beberapa bulan baik-baik saja, tak ada masalah, bahkan Chandra pun terlihat cocok di tempat tersebut. Namun belakangan Chandra merasa keuangannya tak baik-baik saja, dirinya tak pernah berlebihan lagi. Dengan gaji seadanya, Chandra ingin punya banyak uang, bahkan Chandra yang punya kehidupan mewah sebelumnya menginginkan uang lebih. Entah ide dari mana saat itu Chandra bercerita kepada Andi, temannya yaitu tukang somai tersebut, menyebutkan dirinya ingin merampok dari Agusni. Andi pun saat itu bukannya menolak, Andi malah ingin mendukung dan dirinya ingin ikutan. Namun nampaknya mereka tak bisa merampok toko tersebut hanya berdua saja. Chandra pun mencari 2 orang teman lainnya. Berharap bisa menghabisi pemilik toko dan mengambil semua isinya, Chandra dengan Andi pun mencari bantuan lain. Tak lama akhirnya Chandra pun menemukan 2 orang lainnya, teman Chandra bernama Rohim dan juga Dwi yang tinggal di Jakarta. Saat itu di tanggal 5 April Chandra memberikan 1,5 juta agar mereka datang ke Pekanbaru. Tepatnya 5 hari kemudian di tanggal 10 April 2012 mereka pun sampai di Pekanbaru dan ngekos di tempat yang tak jauh dari toko Agusni. Kos-kosannya sendiri dicarikan oleh Andi. Di sana mereka merencanakan dan menyusun semuanya. Hingga akhirnya fix mereka akan menghabisi dengan cara mengikat, melakban dan bahkan mengambil semua harta dari Agusni. Seakan semangat sudah menggebu-gebu tak mau menunggu waktu lama. Tepatnya di hari Minggu malam menjelang subuh, Chandra pun membiarkan ketiga orang tersebut masuk ke ruko dan bersembunyi di kolong mobil. Agusni ternyata di ruko tersebut dengan salah satu anak yang masih kuliah yaitu Dodi. Saat itu Agusni dengan Dodi belum tidur, bahkan sempat mengobrol-ngobrol dengan Chandra. Kebetulan sekali istri dari Agusni saat itu tak ada di ruko, sedang ada di Dumai di rumah orang tuanya. Sementara anak satunya lagi memang tak tinggal di ruko, tinggal di kosan tempat dirinya berkuliah. Tepatnya jam 4 pagi, Chandra pun turun ke lantai 1 meminta ketiga orang lainnya untuk ke lantai 2. Chandra pun menunjukkan sarung tangan dan senjata tajam di gudang. Tak lama Chandra pun kembali ke kamarnya sementara ketiga orang lainnya bersembunyi di gudang. Jam 5 Agusni membangunkan Chandra, meminta Chandra untuk membuka ruko. Saat itu juga Chandra memberi kabar kepada 3 orang lainnya untuk bersiap-siap. Tepatnya saat Agusni sholat subuh tak lama dipukul dengan beberapa kayu oleh orang-orang tersebut, dihabisi, bahkan Agusni pun tak bisa memberikan perlawanan. Saat itu kekejaman 3 orang ini dapat terlihat dengan Agusni saat Agusni mengembuskan napas terakhir dari beberapa pukulan mereka. Merasa ada sesuatu yang berisik, Dodi anak dari Agusni pun keluar dari kamarnya. Namun naas, tak menunggu waktu lama Dodi pun langsung dipukul dan dianiaya ketiganya tanpa perlawanan. Bahkan saat itu pun Dodi nampak tak bisa melakukan apa-apa hingga dirinya lemas dan terjatuh. Pukulan ketiga orang ini pun lagi-lagi nampaknya membuat Dodi tak bernyawa seperti sang ayah Agusni. Usai melakukan semuanya mereka beres-beres, bahkan mereka pun langsung mengambil semua harta benda Agusni, dari semua ponsel, uang, emas dan juga mobil dari Agusni. Keempatnya langsung memilih kabur bersama-sama ke Palembang. Saat itu pun mereka langsung mengunci pintu dan mereka meninggalkan tulisan di depan ruko kalau ruko tutup karena ada keperluan keluarga. Namun keesokan harinya Sulastri bingung karena ternyata menelpon sang suami tidak angkat. Begitu juga menelpon sang anak Dodi, namun handphonenya tak bisa dihubungi. Seharian sang istri cemas karena tak bisa menghubungi keduanya, bahkan menghubungi Chandra sang pegawai pun tak diangkat. Akhirnya
Sang istri pun meminta anak lainnya yaitu Rian yang tinggal di kos-kosan dekat kampusnya untuk datang pulang ke ruko. Rian pun menuruti sang ibu tak lama langsung ke ruko, namun dirinya kaget melihat toko tutup dan ada tulisan yang aneh. Toko tutup karena ada kepentingan keluarga. Merasa aneh, akhirnya Rian pun menelpon sang ibu hingga akhirnya mendapat keputusan untuk membuka paksa ruko tersebut dengan cara dielas. Banyak para warga berdatangan saat itu bahkan penasaran hingga akhirnya ruko pun terbuka. Saat masuk ke ruko nampak acak-acakan dan bau menyengat dari dalam ruko tersebut. Rian pun langsung berlari ke atas, ternyata menemukan sang ayah dan juga sang adik Dodi sudah tak bernyawa. Saat itu pun Rian histeris, langsung menelpon sang ibu dan warga pun langsung mengabari pihak kepolisian. Tak lama pihak polisian pun datang ke TKP menyelidiki kasus ini, membawa kedua jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan pihak kepolisian pun langsung interogasi para saksi, termasuk Rian, anak keluarga tersebut. Sementara istri dari Agusti pun dari Dumai langsung ke Pekanbaru. Dari hasil interogasi para saksi, akhirnya pihak kepolisian mencurigai satu orang yaitu pegawainya sendiri yaitu Chandra, karena Chandra saat itu tak ada, bahkan tak bisa dihubungi. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran dari mencari mobil korban dan juga sinyal handphone korban. Akhirnya tanpa lama pihak kepolisian berhasil mengamankan ketiga orang, namun satu orangnya masih buron. Pihak kepolisian mengamankan Dwi, Chandra dan juga Andi, sementara Rohit kabur entah kemana. Ketiga orang tersebut pun diamankan saat mereka sudah membagi-bagi hasil perampokan mereka. Saat diamankan mereka bertiga tak melakukan perlawanan, mereka mengakui dengan motif karena memang mereka tergiur harta korban. Alasan mereka menghabisi Agusti dengan Dodi karena tak ingin ada saksi, mereka ingin semuanya berjalan lancar. Usai ketiganya diamankan, mereka pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis hukuman mati. Mereka bertiga mengaku mereka terlilit hutang dan tergiur harta. Meski mengajukan beberapa banding, namun ternyata hanya satu orang yang bandingnya diterima yaitu Dwi, karena ternyata Dwi bukan otak pelaku. Dwi diganti menjadi hukuman seumur hidup. Keluarga dari Agusti dan Dodi nampaknya tetap merasa kalau ini kurang dan mereka merasa kehilangan untuk selamanya. Agusti dikenal sebagai suami, ayah dan kakak yang baik bagi keluarganya. Semua tak ada yang menyangka ternyata Chandra yang terlihat baik bahkan diberikan pekerjaan oleh Agusti menyakiti Agusti dan menghabisinya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.